cerita cerita Raden Imam Sungse datang sakit halingi lagunya kecabut Raden terus rapat maju le sarana pegara dan betah lalu sarana yang melingih Raden terpuji Raden rapat maju satu dulu pasarean diceritakan tentang perjalanan muda-mudi sebenarnya. Tetapi sebagaimana disampaikan tadi, kalau kita mengkaji lebih jauh tentang makna yang lebih dalam, sebagaimana nama Takapan ini Rengganis adalah suatu ada pesan filosofis yang sangat dalam. Reng yang manis itu adalah suatu kalimat yang harus tidak pernah terlepas dalam kedirian kita. Nah, itu adalah bagaimana kita mengingat tentang keberadaan Sang Khalik. Dua je anu endina pegaran jelas tanpa pegan pengita. saking ngejeru awas dulu Pertama, saya ingin sampaikan bahwa Pepawasan ini adalah tradisi lisan yang berangkat dari tradisi tulis. Jadi tradisi tulis takepan istilahnya ini, benda ini namanya takepan ya. Tradisi tulis takepan ini ditulis di atas daun lontar dengan aksara Hana Caraka Sasak. Kalau kita bicara Hana Caraka, ada Hana Caraka Sunda, ada Hana Caraka Jawa, Hana Caraka Madura, Hana Caraka Bali, dan Hana Caraka Sasak. Ini memiliki perbedaan-perbedaan pada bentuk dan model aksaranya. Kingkang nyolong putih saya segala perkaran ganggu lalu sampai anak perkaran paling kembang. Pertama mungkin kita perlu melihat bahwa ekspresi kebudayaan itu kan bentuknya ada 3 ya setidaknya menurut para pakar ya. Yang pertama itu adalah sesuatu yang abstrak, konsep, itulah yang ditemukan di dalam tulisan-tulisan. Kemudian ada yang bentuknya ekspresi, itu misalnya prosesi, kalau di masyarakat Sasak ada sorong serah, itu adalah salah satu lagi dari bentuk ekspresi kebudayaan. Yang satu lagi yang biasa kita bisa lihat itu adalah benda-benda ya, termasuk alat-alat kesenian dan bahkan fisik dari naskah itu adalah wujud dari sebuah benda kebudayaan, ya, ekspresi kebudayaan. Nah, sedangkan Pepawasan kalau kita lihat dari 3 hal tadi, maka kita bisa bicara setidaknya 2 ya, aktivitas kebudayaan, dan satu lagi adalah konsep-konsep atau informasi kebudayaan yang konseptual ya. Mengapa kita sebut konseptual? Karena dia perlu dibaca, dipelajari, dibahas untuk mengetahui intisari-intisari apa yang dititipkan dalam naskah. Nah, tradisi Pepawasan itu sendiri adalah sebuah tradisi di masyarakat Sasak di mana proses edukasi mengenai konten naskah itu dilakukan ya. Jadi ketika pemaus kemudian pujangga menerjemahkannya, kemudian ada jamaah yang ikut mendengar, maka dia sedang mengalami proses transfer konten dari naskah itu
dan itu diulas, bukan hanya diterjemahkan oleh pujangga, tapi kadang-kadang diberi penjelasan tambahan. Sehingga kalau dalam konteks sosiologis masyarakat Sasak, maka ketika kaum elit budaya di masyarakat Sasak ingin memberikan pelajaran-pelajaran kebudayaan kepada masyarakatnya, maka pepawasan itu adalah metodenya. Jadi kedatangan salah satu perwakilan anggota masyarakatnya dari sebuah kaum elit kebudayaan di zaman dahulu itu dianggap menjadi agen-agen mereka untuk membelajarkan tentang konten-konten kebudayaan melalui kegiatan membaca naskah dan interpretasinya. Hari demung-demang masih itu kapegaran melibih atau jadi berjaga. Kinen kemit ring jawi pada minggu berjaga tu dua. Tembang-tembang yang tadi ditembangkan itu berangkat dari naskah Rengganis. Nah, naskah Rengganis ini adalah tipe kedua dari naskah yang ada di Lombok. Tipe pertama tadi serat, kemudian turunan dari serat itu namanya kawitan. Nah, kawitan ini adalah bentuk resepsi kalau istilah teori sastranya. Resepsi dari karya sastra yang sudah ada menjadi hasil kreativitas pujangga asli di sini. Jadi kalau Menak itu tidak dikenal Rengganis, tetapi ada pada Menak ada berapa seri dari Menak itu. Salah satunya adalah Perjalanan Rengganis dan Repat Maje yang kemudian diresepsi oleh pujangga Sasak menjadi Takepan Rengganis. Ada lain sakatuturannya Dinda Ayu Rengganis. Kisah saking aledak Memang kita akan menghadapi tantangan yang begitu cepat ya, karena banyak gitu ya, rapid sekali, bahkan masif ya. Pertama, kita sangat terbuka dengan kebudayaan luar ya. Dengan adanya internet, adanya media komunikasi, interface antara orang satu benua ke benua lain, pengaruh kebudayaan luar yang begitu pragmatis dan sederhana, bahkan kebudayaan pop itu membuat tantangan mempertahankan tradisi pepawasannya jadi lebih besar. Nah, sehingga menurut saya hal ini harus dikomunikasikan atau didesain sedemikian rupa, misalnya seperti yang kita ketahui kontennya itu sudah berat, tentu pujangganya atau interpreternya itu harus bisa menggunakan bahasa-bahasa anak kekinian sehingga ini bisa dikomunikasikan gitu. Sedangkan dulu itu juga sudah dilakukan, yaitu menyederhanakan bahasa sastra dalam naskah ke dalam bahasa keseharian masyarakat pada umumnya. Artinya kita pernah melakukan itu untuk keperluan zamannya. Sekarang zamannya sudah berubah, maka kita perlu melakukan dekonstruksi ulang juga perencanaannya. Jadi apakah gaya-gaya bahasa kekinian itu seperti apa, kemudian apakah generasi kita sekarang itu lebih tertarik pada visual dari naskah itu juga menjadi sebuah tantangan. Berarti pepawasan juga harus menghadirkan efek baru mungkin di dalam tradisinya. Jadi kalau saya melihat bahwa tradisi itu dibangun untuk jangka waktu tertentu dan dia akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan konteksnya. Kayun lalu Dinda Ayu Rengganis ini ya lalu bau kembang. Heni Rengganis langgenir akeni. Secara tahun kita tidak mempunyai catatan, tetapi sebelum saya lahir itu sudah dikembangkan, gitu kan? Ya. Jadi kita hanya meneruskan generasi peninggalan nenek moyang kita yang sudah turun temurun, dan harapan kita ini jangan sampai punah. Itulah makanya saya katakan bahwa kalau saja generasi dengan seumur saya
dengan teman-teman yang lain katakanlah tersendat, maka ini suatu ancaman bagi eksistensi daripada kelestarian budaya Pepausaan ini. Apa karan marginan ni pekan melesat apa karan kun awang-awang di ayurun kanis. Ini adalah institusi pendidikan sebenarnya yang digunakan oleh masyarakat kita di masa lampau. Maka kita hanya perlu melihatnya sebagai sebuah potensi media saluran belajar. Nah, bila masyarakat kita masyarakat muda sekarang diperkenalkan pada konsep bahwa ada suasana di mana orang duduk hikmat mendengarkan petuah-petuah nilai-nilai dari naskah, ya. Ini tentu mirip sekali dengan konsep misalnya kita lihat anak-anak sekolah sekarang, mereka ada pengayaan, ada diskusi, itu sebenarnya ini bentuk lain saja dari hal yang sama gitu. Tapi metode ini adalah metode khas yang kita punya. Jadi saking khasnya dia bisa masuk ke dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Misalnya dia tidak hanya diadakan untuk kebutuhan mendapatkan ilmu bersenang-senang saja, tapi bisa dijadikan bagian dari selebrasi. Misalnya ada anak hitanan, ya, kemudian ada perkawinan. Nah, dia ditumpangkan di situ. Jadi ini persis seperti kerja public relation bisa melalui situ. Kemudian hal-hal seperti kita mau menjelaskan konsep, misalnya sekarang wabah. Kalau dengan metode ini tentu akan lebih akrab dengan masyarakat. Ya. Tapi kembali lagi bahwa kita perlu mengkodifikasi ekspresinya sesuai dengan kebutuhan zaman. Malih apa karena tindakan Raden Tebiji Rafat Majis apa karena katadah kerauhanan di ayurun kanis. Ya, kita sangat berharap bahwa semua kita untuk tetap mengembangkan dan melestarikan ini adalah salah satu daripada peninggalan nenek moyang kita yang sangat tinggi nilai-nilai sastranya. Kemudian di dalamnya juga ada pesan-pesan nilai-nilai agama, nilai-nilai ubudiyah yang harus kita coba gali lebih jauh. Sebagaimana tadi bahwa disebutkan di sana, samar kang aning jawi saking jero awasan dulu. Apa yang dimaksudkan adalah batin kita. Jadi kalau batin kita yang membaca, apapun yang di luar itu bisa terbaca jelas. Jadi kalau orang luar yang melihat, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita yang membacanya, jelas. Pertama, kalau kita bicara Pepausaan sebagai tradisi membaca naskah kuno, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah literatur tentang naskah itu dulu yang harus diperkuat, ya. Seperti yang kita ketahui, setidaknya ya masyarakat Sasak ini sudah memproduksi setidaknya 4.000 naskah, ya. Kemudian yang ada di tangan kita, artinya masih di dalam pengamatan kita mungkin ada sekitar 2.000. Di pemerintah provinsi mungkin mengoleksinya di museum sekitar 1.000. Tapi upaya untuk menjaga itu, ya fisiknya pasti rusak. Ya. Tapi yang kita harus jaga itu kontennya, ya. Substansi dari naskah itu. Maka sekolah misalnya diperkenalkan tentang bagaimana melakukan pemertahanan naskah, baik fisiknya, substansinya, dan seterusnya itu bisa dilakukan di level pemerintah. Kemudian apakah pemerintah harus bekerja sendiri? Tidak, banyak lembaga lain yang concern dalam hal ini, ya. Digitalisasi, pembuatan mikrofilm dan semua itu sudah dilakukan oleh masyarakat pecinta naskah. Nah, tapi ada juga yang melakukan alih aksara, misalnya penulisan dalam Latin. Kalau itu saya quote on quote, kalau untuk dalam konsep naskah kuno, khawatirnya kemampuan membaca aksaranya yang hilang,
tapi bisa membaca aksara Latinnya tetap ada gitu. Nah, seharusnya jangan dihilangkan ya. Tetap dia dipertahankan seperti kita belajar Al-Quran ada Latinnya, tapi kita harus bisa baca huruf hijaiyahnya ya, semacam itulah. Nah, ini bisa jadi sebuah inspirasi untuk dibawa ke sekolah-sekolah ya. Kemudian bagaimana mempertahankannya yang berikutnya adalah ya kembali menghidupkan tradisi ini di dalam setiap acara pemerintah ya. Bahwa ada acara ulang tahun NTB, orang baca naskah yang terkait dengan kelahiran misalnya, kemudian itu dibiasakan berulang, kemudian di sekolah-sekolah juga didorong melakukan hal yang sama. Naskah kan tidak hanya bicara naskah yang tertulis dalam jejawan, tapi kita juga bicara tradisi-tradisi lain dalam hal lisan, misalnya kita Bekayat dan seterusnya. Itu bisa disebarluaskan, direvitalisasi oleh sekolah dan pemerintah.